Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Alhamdulillah kita sudah sampai ke beberapa pertemuan hari ini ya, sebelum kita nanti melakukan praktek blog ya. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai instalasi pengelasan UAW, yang mulai dari pemasangan sampai pengesetan api ya. Pengesetan api itu kemarin ada 3 ya. Jenis apinya karburasi, netral, sama yang terakhir itu adalah jenis oksidasi. Nah, kemudian ketika sudah pengesetan api, sekarang kita mulai yaitu untuk gerakan pengelasan ya, teknik gerakan pengelasannya dan metode untuk mencegah terjadinya distorsi pada bahan yang kita las ya. Itu. Nah, mari yang pertama. Nah, pada pengelasan OAW ya, sudut dan arahnya ya. Sudut dan arahnya itu kalau kita menggunakan pengelasan maju ya. Maju itu berarti yang ini ya. Itu sudut blendernya membentuk sudut kurang lebih adalah 45 derajat. Kemudian bahan tambah atau fillernya itu yang membentuk sudut 30 derajat dari bahan dasar yang kita las. Nah, jadi sudut blendernya 45, sudut fillernya 30. Kalau pengelasannya maju ya. Kalau pengelasannya mundur yang seperti ini. Sudut blendernya itu adalah 35 sampai 40 derajat, berarti lebih ke bawah lagi ya. Kemudian sudut fillernya itu 35 sampai 50 derajat. Jadi lebih diangkat sedikit. Nah, silahkan nanti para mahasiswa bisa memilih model yang mana, apakah model yang pengelasan maju atau yang mundur. Namun kalau saya biasanya memakai yang model pengelasan maju, ya, yang ini. Itu. Nah, itu ya. Silahkan nanti bisa dipraktekkan saat pengelasan blok, dipraktekkan menggunakan pengelasan maju dan pengelasan mundur. Ya, enak yang mana, hasilnya lebih bagus yang mana, silahkan nanti bisa dianalisis. Ya, silahkan. Ya. Kemudian untuk yang kedua, ya, untuk gerakan pengelasannya pada OAW itu adalah gerakan melingkar. Ya. Ini jadi lingkarannya itu kurang lebih membentuk diameter 1/4 inch. Ya. Ini gerakannya melingkar blendernya. Ya. Ini silahkan nanti bisa digunakan untuk proses pengelasan yang melingkar ini. Nah, tujuannya dibuat melingkar itu agar cairan hasil pengelasan ini ya antara bahan tambah filler dengan bahan dasar itu bisa berpadu dengan sempurna dan hasilnya itu melebar. Ya, hasil pengelasannya melebar. Itu supaya rata. Nah, itu. Nah, monggo nanti bisa dipraktekkan juga untuk gerakan pengelasannya. Tapi yang umum digunakan adalah yang melingkar. Nah, gerakan pengelasan itu ada banyak. Ada zigzag, kemudian setengah lingkaran, ada yang berbentuk lingkaran, ada yang C, ada yang segitiga. Namun yang digunakan pada OAW itu umumnya adalah yang membentuk lingkaran seperti ini. Ya, itu. Ya, silakan nanti bisa dipraktekkan. Ya, untuk gerakan pengelasannya menggunakan gerakan lingkaran ya, yang ini. Oke, kemudian yang selanjutnya yaitu untuk mencegah terjadinya distorsi ya pada pengelasan plat. Itu berarti nanti ketika mahasiswa mengelas ya, misal posisinya itu adalah 1G. Nah, ini supaya ketika dilas itu, ini kan 2 buah plat ya. 2 buah plat dilas supaya salah satu ketika dilas itu tidak menyempit. Nah, maka di sini di kedua ujung ini dilakukan las catat atau las titik. Di kedua ujung lah tujuannya supaya ketika dilas nanti
Misal dilas dari sini, cas ke sini, ini kan terjadi panas ya. Ini kan apa namanya? Ada proses perpindahan kalor dari sini menuju ke sini. Sebentar saya ulangi, dari titik ini menuju ke sini. Lah maka ketika ini dilas dulu, ya kalau ini tidak dicatat tadi, mohon maaf, kalau ini tidak dicatat dua-duanya ini dilas dulu, maka yang bagian sini ketika tidak dicatat akan menyempit, ya, akan menyempit karena logam itu ya apa ya, akan memuai ketika terkena panas, ya. Maka dengan dibuat dua las catat ini di bagian ujung, ya, maka diharapkan bisa mencegah terjadinya distorsi atau penyempitan penyempitan ini namanya root gap, ya, root gap-nya tidak menyempit. Itu ini namanya root gap, ya. Itulah monggo nanti bisa dipraktekkan paling tidak untuk mengelas dua buah plat. Di kedua ujungnya diberikan las catat supaya tidak berubah celahnya ini, ya, tidak bergeser atau menyempit. Nah, kemudian jika kita mengelas pada posisi fillet, ya, atau sudut, ya, apabila bengkel mempunyai atau lab itu mempunyai klem C, kita bisa menggunakan klem C supaya hasil pengelasannya itu platnya benar-benar tegak lurus, ya. Tidak bahasanya tertarik ke bidang yang dilas. Biasanya kan kalau yang di bagian ini dilas, ketika ini hanya dicatat, ya, ketika ini dicatat di ujungnya ini, ketika ini dilas bidangnya sini, nanti otomatis ketika dilihat dari sini, ini plat yang atas ini akan ketarik ke sini. Nah, karena di sini panas, ya, ketika dilas kan panas ini akan ketarik ke sini beberapa derajat. Bila dilihat dari samping itu. Nah, maka ketika ada klem C, gunakanlah klem C. Ya, supaya ketika dilas, pelatnya itu tidak berubah sudutnya. Ya, kedua pelat ini tidak berubah sudutnya. Klem C kemudian ini diberikan tambahan backing bar. Backing bar itu bisa berupa keramik, ya, maupun plat lain, ya, untuk pengganjalnya saja. Itu ya. Kemudian apabila tidak memiliki klem C, ya, atau bahasanya kita tidak ingin mencatat, ya, kita bisa bisa menggunakan metode melebihkan sudut pada plat yang kita las. Mohon maaf ini sambil batuk, tenggorokan saya agak gatal. Nah, ini ketika dilas kan akan tertarik ke sini ya, ke arah yang dilasnya. Maka sebelum kita las, ya, ini harapannya posisi plat yang atas itu jangan tegak lurus 90 derajat. Tetapi rada digeser ke kiri sini, ya, rada ditengkek ke kiri ini. Sehingga harapannya ketika ini dilas, plat yang atas itu bisa 90 derajat. Ya. Ini rada ditengkek ke sini sedikit atau digeser supaya sudutnya tidak 90 derajat. Misal membentuk 100 derajat misal ya. Agak ke sini sedikit ya, supaya nanti ketika ini dilas bisa ketarik ke arah sini sehingga diharapkan tegak lurus. Nah, namun kita tidak bisa memprediksi ya berapa derajat ya ketariknya. Maka ini merupakan metode pencegahan distorsi dengan minimnya alat yang ada misal di lab atau di bengkel. Nah, biasanya kalau di bengkel-bengkel pinggir jalan itu ya metodenya seperti itu. Ya. Platnya rada di sudutnya diperlebar ke arah kiri ini. Ya. Yang tadinya ingin 90 ditambahi jadi 100 derajat supaya ketika dilas bisa kembali ke 90 derajat. Nah, ketika ini
dibuat lurus seperti ini ya. Ketika ini dilas ya, maka akan tertarik ke atas ya. Karena yaitu tadi memuai, tertarik masanya. Tertarik karena proses pengelasan ini. Nah, biasanya di bengkel-bengkel itu ini tidak dibuat lurus seperti ini ya. Lihat yang garis strip-strip tetapi rada ditengkek atau bahasanya tengkek itu apa ya bahasa Indonesianya? Dibuat sudutnya itu lebih dari 180 derajat. Berarti ini ke bawah, ini sudutnya ke arah bawah sini sedikit. Jadi rada membuka seperti itu. Sudutnya yang atas rada membuka, yang bawah itu lebih menutup. Ini berarti sudutnya ini ke sini. Apabila ini ada strip-strip berarti ini ke bawah. Nah, ini ke sini, ini ke sini ya, sebesar 5 derajat. Nah, harapannya harapannya supaya ketika dilas plat ini tidak menekuk ke dalam ya. Tidak menekuk ke dalam seperti yang ini, enggak. Tapi harapannya ketika diberikan toleransi 5 derajat tadi, ketika dilas plat itu bisa kembali lurus 180 derajat. Itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk pencegahan distorsi. Berarti yang pertama itu ada menggunakan las satat, yang kedua itu menggunakan klem, dan yang ketiga itu dengan metode melebihkan sudut platnya ya yang akan kita las. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini sebagai bekal praktek kalian nanti ya pada praktek blog. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.